Mantan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin kini meringkuk di sel KPK lantaran terlibat kasus korupsi. Aziz diduga menyuap penyidik KPK AKP Robin 47 agar tidak menyeretnya ke dalam pusaran korupsi. (24 September 2021), sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi kediaman Aziz Syamsuddin di Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Aziz yang waktu itu menjabat Wakil Ketua DPR ditangkap KPK karena mangkir dari pengadilan dengan alasan sedang isolasi mandiri. Namun hasil pengecekan swab antigen Aziz menunjukkan non-reaktif COVID-19. Aziz yang biasanya selalu meladeni pertanyaan wartawan mendadak bungkam saat digiring penyidik KPK. Aziz diduga menyuap mantan penyidik KPK Stepanus Robin untuk mengurus perkara di Lampung Tengah yang menyeret namanya dan kader Golkar lainnya, yaitu Aliza Gunado. Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan suap yang diberi Aziz kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin 47 sebesar 3,1 miliar rupiah dari komitmen awal 4 miliar rupiah. Aziz juga menyuap pengacara Maskur Husain sebesar $36.000 Amerika Serikat. Aziz menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tipikor Jakarta 6 Desember 2021. Jaksa penuntut umum mendakwa Aziz menyuap penyidik KPK Robin 47 dan pengacara Maskur Husain dengan total suap sebesar 3,64 miliar rupiah. Uang tersebut diserahkan Aziz agar Robin dan Maskur membantu dirinya dan Aliza Gunado lepas dari penyelidikan dugaan suap pengurusan dana alokasi khusus Lampung Tengah 2017. Dalam kasus ini, Aziz terancam hukuman 5 tahun penjara. Pria kelahiran Surakarta 31 Juli 1970 ini menjadi wakil rakyat di Senayan sejak tahun 2004, mewakili daerah pemilihan Lampung II. Puncak karirnya sebelum masuk tahanan KPK adalah Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024. Aziz mundur dari jabatannya 25 September 2021. Tidak hanya Aziz Syamsuddin yang ditangkap KPK, dua pejabat tinggi lainnya juga ditangkap, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Edi Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara. Edi Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta bersama 7 orang lainnya setelah pulang dari Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat 25 Mei 2021. Dalam kasus ini, Edi Prabowo divonis 5 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Edi juga dihukum membayar uang pengganti sebesar 9,68 miliar rupiah dan $77.000 Amerika Serikat, subsidiar 2 tahun penjara. Hukuman lain, hak-hak politik Edi dicabut selama 3 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Albertus Usada mengatakan Edi menerima suap sebesar 25,7 miliar rupiah dari para eksportir benih benur lobster. Edi tidak terima dengan vonis hakim, lantas mengajukan banding. Namun, Pengadilan Tinggi Jakarta justru menambah vonis Edi menjadi 9 tahun. Pada 21 Oktober 2021, hakim menilai vonis di pengadilan tingkat pertama belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Tidak terima dengan putusan ini, Edi pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 17 November 2021. 23 Agustus 2021, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis mantan Menteri Sosial Juliari Batubara selama 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan agar Juliari mengganti uang sebesar 14,59 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun penjara. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 11 tahun penjara. Majelis Hakim juga mencabut hak politik atau hak dipilih terhadap Juliari selama 4 tahun. Dalam kasus ini, Majelis Hakim menilai politikus PDI Perjuangan ini menerima suap sebesar 15,1 miliar rupiah yang diterimanya dalam 2 tahap.
Berbeda dengan Edi, Juliari tidak mengajukan banding atas vonisnya. Tim Liputan iNews melaporkan.